Bismillahirrahmanirrahim. Summa innal hasidah yaqa'u fi mahadirin. Ya. Orang yang mendengki atau pendengki itu telah terjatuh ke dalam sejumlah larangan. Ya. Terjatuh ke dalam sejumlah larangan. Apa saja larangan tersebut? Awalan, yang pertama, karahatuhu ma qaddarahullah. Karahatuhu ma qaddarahullah. Fa inna karahatahu ma an'ama Allahu bihi ala hadha syakhsi karahatun lima qaddarahu qawlan wa mu'aradatun li qada'illahi azza wa jal. Iya. Yang pertama dari bahaya hasad, bahaya orang yang melakukan hasad, dia terjatuh ke dalam dosa membenci takdirnya Allah. Membenci takdirnya Allah. Kenapa bisa demikian? Sebab kebenciannya dengan nikmat Allah yang Allah berikan kepada seseorang, itu sama saja dia membenci takdirnya Allah. Sebab Allah yang memberikan nikmat itu kepada si fulan. Allah yang takdirkan dia dapat seperti itu. Allah yang mentakdirkan dia memperoleh nikmat tersebut. Sehingga kalau Anda benci itu ada pada orang lain, seolah-olah Anda membenci takdirnya Allah. Nah, dan ini dosa besar. Sangat tidak layak seorang beriman yang orang beriman itu mesti merealisasikan 6 rukun iman. Salah satunya adalah al-imanu bil qadri khairihi wa syarrihi. Beriman kepada takdirnya Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruknya. Nah, dia tidak suka si fulan demikian, mendapatkan nikmat ini dan seterusnya. Itu tidak sesederhana itu. Ya. Artinya urusannya bukan cuma dia dengan si fulan yang dia benci. Nikmat yang dia benci karena punya nikmat, dapat nikmat. Tidak sesederhana itu. Ya. Tapi itu efeknya luas. Sama saja dia membenci takdirnya Allah. Baik itu takdir pada orang lain dan takdir pada dirinya sendiri. Sebab Allah takdirkan dia tidak mendapatkan apa yang didapatkan oleh si fulan. Nah, ini wajib dijauhi oleh penuntut ilmu. Ya, nah, ini yang pertama. Sanian, yang kedua, annal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatabah. Li'annal ghaliba annal hasida ya'tadi 'alal mahsudi bi dzikri ma yakrahu wa tanfirun nasi an. Yang kedua, dengki ini akan menggerogoti, akan memakan kebaikan-kebaikan. Ya. Sebagaimana api membakar kayu bakar. Nah, dan ada sebuah hadits ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud As-Sijistani dalam sunannya, dan juga
disebutkan atau dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah juga dalam sunannya, dan juga Al-Imam Al-Bukhari dalam Tarikh Al-Kabir, bukan dalam Sahih Al-Bukhari. Nah, kalau dalam riwayat Abu Daud itu semakna atau lafadznya seperti dengan apa yang semakna dengan yang disebutkan Syekh di sini. Iyakum wal hasad, fa innal hasada ta'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatabah. Jauhi, hati-hati kalian dari dengki, sebab dengki itu akan memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Ini hadits yang dalam riwayat Abu Daud, seingat saya, sanadnya mengandung kelemahan. Sebab ada di antara perawinya yang mubham. Ya, dia majhulul hal wa majhulul ain. Tidak diketahui siapa dan bagaimana keadaannya. Kemudian di dalam riwayat Ibnu Majah dari haditsnya Anas bin Malik, itu juga masih mengandung kelemahan. Sebab di antara perawinya dalam sanadnya itu ada yang matrukul hadis. Haditsnya ditinggalkan. Nah, Al-Imam Al-Bukhari sendiri meriwayatkan hadits ini secara ta'liq itu di Tarikh Al-Kabir, bukan di Sahih Al-Bukhari. Ya. Ala kulli hal, Syekh Al-Albani rahimahullahu taala itu melemahkan hadits ini. Nah, walaupun dilemahkan oleh para ulama, tetapi maknanya diterima. Maknanya benar. Ya. Dilemahkan itu dari sisi sanad. Ya, dan terkadang juga dilemahkan dari sisi matan. Tapi yang di sini lemahnya itu dari sisi sanadnya. Iya. Tapi maknanya benar. Nah, memang demikian keadaannya. Iya, namanya hasad itu akan menggerogoti, memakan kebaikan yang pernah kita lakukan. Nah, sebagaimana api membakar dan memakan kayu bakar. Makanya Syekh di sini menyebutkan alasannya apa? Kenapa sampai disebutkan demikian? Kata beliau, li'anna al-ghaliba anna al-hasida ya'tadi 'ala al-mahsudi bi dzikri ma yakrah wa tanfirin nas 'an wal hatta ma qaddarahu wal hatta min qadrihi wa ma ashbaha dhalik wa hadha min kaba'iri adh-dhunubi allati tuhitu bil hasanat. Kenapa? Sebab umumnya, kebanyakannya, orang yang mendengki akan melakukan tindakan yang melampaui batas. Akan berlaku zalim kepada siapa yang dia dengki. Di antara bentuknya, dia akan menyebutkan si fulan itu begini dan begini. Ya, disebutkan dengan konten yang mengandung kejelekan atau hal-hal yang negatif. Dia sebutkan si fulan itu begini. Negatif isinya. Sehingga akan membuat orang yang mendengarkan itu akan menilai si fulan jelek, buruk. Akibat ceritanya orang yang mendengki itu. Nah, dan membuat orang menjauh dari dia. Buatan firun nasi'an. Memang tujuannya demikian. Ya, membuat orang menjauh dari dia. Bahkan merendahkan kedudukan orang yang didengki. Ya, merendahkan kedudukan orang yang didengki tersebut. Dan yang semisal dengan itu.
Nah, semua ini kata beliau termasuk dosa-dosa besar. Yang namanya dosa-dosa besar itu akan menghapus kebaikan-kebaikan. Ya. Yang namanya dosa-dosa besar akan menghapus kebaikan-kebaikan. Sudah dia mendengki, buah dari kedengkian tersebut dia realisasikan dalam bentuk ucapan atau perbuatan. Dia cerita si fulan itu begini dan begini, padahal nggak seperti itu. Ya. Nah, dia juga menyampaikan hal-hal yang membuat orang menjauh dari si fulan. Dia rendahkan itu si fulan, rendah begini dan seterusnya. Ini orang dengki yang seperti ini. Kalau ada orang dengki seperti ini, jemaah sekalian, Anda tidak perlu sedih. Ya. Sebab yang menderita pada hakikatnya adalah dia. Adapun Anda tidak usah galau kalau didengki. Kenapa? Iya, dalil dan realita telah menunjukkan bahwasanya al-mahsud, orang yang didengki itu, walaupun al-hasid, si pendengki berupaya dengan sekuat tenaga mengerahkan potensinya untuk menjatuhkan yang didengki, ya, Allah akan nampakkan hakikat yang sebenarnya. Cukup banyak, ya. Kalau kita baca sirahnya para ulama, contoh saja Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari, ya. Beliau didengki oleh orang yang sama dengan beliau, tinggal di negaranya, di Bukhara sana. Dibuat cerita-cerita yang tidak benar, dijatuhkan beliau, ya, diupayakan supaya kedudukannya rendah dan seterusnya. Dan kalau tidak salah sampai beliau terusir, ya, sampai beliau terusir. Tapi coba lihat sekarang, siapa yang namanya sering disebut? Apakah Imam Al-Bukhari atau yang mendengki beliau? Yang mendengki beliau hampir tidak diketahui siapa namanya. Ya? Allah meninggikan derajatnya, ya, kepada siapa yang Allah kehendaki. Walaupun dia berupaya dengan sekuat tenaga, ya, dia kerahkan semua potensinya, mungkin satu waktu dari waktu yang ada, mungkin dia akan terkenal sejenak. Tapi hakikatnya Allah akan singkap. Ya? Demikian pula dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ini yang paling banyak kita dapatkan cerita-cerita yang tidak benar tentang beliau. Ya. Tapi ujung-ujungnya ketika mereka membaca risalah Syekhul Islam yang kemudian dikumpulkan oleh para ulama dan diberi nama Majmu' Fatawa Ibn Taimiyah, mereka kagum dengan keilmuannya. Dan sampai sekarang nama beliau terkenal. Adapun para pembencinya tenggelam. Tidak dikenal. Iya. Nah, dan yang membela beliau baik dari zaman klasik sampai dengan zaman kontemporer itu luar biasa banyaknya dari kalangan para ulama. Sebab mereka tahu, ya, kedudukan dan kemuliaan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala. Nah, makanya ketika antum masuk ke ranah menuntut ilmu, antum jangan katakan langsung selamat dari kedengkian. Ya. Bahkan semakin tinggi levelnya dari sisi keilmuan, semakin besar potensi Anda akan didengki. Dulu saja ketika Anda masih jahiliyah, tetap ada yang dengki sama Anda. Tetap ada yang dengki sama Anda. Apalagi kalau Anda punya sesuatu yang mizah, keistimewaan, yang itu tidak dimiliki orang lain. Padahal saya sama-sama dengan dia. Ya, sama-sama jomblo, usia juga sama. Tapi dia punya kelebihan begini. Ini yang menghasilkan kedengkian. Ya. Dan juga jemaah sekalian, orang yang mendengki ini, ya, yakin hidupnya tidak akan pernah merasakan kebahagiaan. Hatinya tidak pernah merasakan ketenangan.
Kenapa? Hatinya dipenuhi dengan kebencian terhadap orang yang dia dengki. Ya, maka seluruh potensi waktunya dia akan kerahkan untuk mendiskreditkan orang yang dia benci, orang yang dia dengki. Apa ketenangan? Ya? Nah, ya. Sampai ada, saya ingat dulu, ya, ini sesama penjual kopi, ya, sama penjual kopi. Ya. Saya baru tahu belakangan bahwa ada kedengkian di antara mereka. Ya. Nah, itu nanti ketika saya dijamu dengan kopi, ya. Nah, ketika saya mencicipi kopi tersebut, ya, dia sebutkan ini kopi begini, begini, begini. Beda dengan kopinya si Anu. Loh, saya tidak bertanya. Ya, lihat bagaimana ya. Kesempatan apa saja dia manfaatkan. Ya, padahal cuma kopi saja. Ya, akhirnya saya tidak nyaman bertamu. Nah, ya, bayangkan kopi saja. Ya, ternyata tempat jualan mereka berdekatan, Pak. Setelah belakangan saya tahu sama-sama penjual kopi, sama-sama penggilingan kopi. Iya, tapi itu disediakan kopi. Enak tau, itu tidak sama dong kopinya si Anu. Ih, ada apa? Iya. Nah, lihat kedengkian ya. Iya, itu bahayanya. Iya. Apakah dia merasakan ketenangan? Tidak. Sebab kapan ada kesempatan lagi, dia akan begitu. Hatinya dipenuhi dengan itu. Nah, kalau hati dipenuhi dengan itu, bagaimana bisa tenang hati? Nah, sumber kebahagiaan itu hati. Kalau Anda ingin bahagia, iya, kasih bahagia hati Anda. Bukan yang sifatnya hissiyah yang membuat Anda bahagia, tidak. Hati, ya. Ketika hati Anda merasa cukup, merasa tenang, merasa tuma'nina, Anda orang paling bahagia sejagat. Tapi kalau hati Anda tidak tenang, susah Anda merasakan yang namanya kebahagiaan. Walaupun dari sisi harta duniawi Anda berlimpah. Nah, salisan, yang ketiga, ma yaqa'u fi qalbil hasidi minal hasarati wal jahimi wan nar allati ta'kuluhu aklan fakullama ra'a ni'matan minallahi ala hadzal mahsudi iya irtamma wa dhaqa sadruhu وصار يراقب هذا الشخص كلما أنعم الله عليه بنعمة حزن واغتم وضاقت عليه الدنيا. Yang ketiga, orang yang mendengki ini itu hatinya akan dipenuhi dengan kegalauan, akan dipenuhi dengan api kebencian dan dendam. Iya. Yang ini sudah menggerogoti dia sebenarnya. Ya. Kenapa? Setiap kali dia lihat nikmat Allah pada orang yang didengkinya, iya, seandainya bisa diadakan acara taksiyah, dia akan taksiyah, saking sedihnya itu. Ya. Semakin bertambah nikmat pada orang lain yang orang itu dia dengki, subhanallah. Coba lihat para tetangga. Ya. Itu juga jemaah sekalian, kalau antum bertetangga, ya, usahakan tidak membuat orang lain dengki sama antum. Ya. Naam. Iya. Tetangganya beli berbagai fasilitas, dia yang kepanasan. Ya. Ya. Belum lagi dia baru berencana mau cicil fasilitas yang sama, dia sudah tambah fasilitas lagi. Timbul kedengkian. Ya, sedih lagi. Kan begitu. Ya. Nah. Ya. Wa dhaqa sadrah. Hatinya akan sempit. Hasilnya apa? Wa sara yuraqibu hadzal syakhs. Dia akan melakukan tindakan
tajassus. Dia akan melakukan tindakan mata-mata. Ya, setiap ada kesempatan, na intip-intip. Apalagi nada apa di sana? Ya? Apalagi di sebelah itu? Sedikit-sedikit rame-rame. Apalagi sebelah itu? Ya? Tapi sebaliknya, ketika orang yang dia dengki itu mendapatkan musibah, dia sujud syukur. Ya? Ya? Dia bergembira. Nah, dia tidak perlu untuk menghilangkan nikmat itu. Ya. Sekedar dia benci saja, si fulan dapat ini, itu sudah dengki namanya. Nah, dan ada sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Ya, nanti kita akan sebutkan ya di penghujung ini terkait riwayat tersebut. Bagaimana seseorang itu Nabi berikan garansi. Ya. Bahkan Nabi mempersaksikan bahwa dia adalah calon penduduk surga. Calon penduduk surga. Nah, ini efek bersih dari kedengkian. Yang sejumlah sahabat saja itu merasa berat. Sebab tabiat manusia tidak ingin melihat kelebihan pada orang lain. Tabiat manusia. Sama-sama ini penuntut ilmu. Nah, sama-sama dulu belajar. Kenapa dia dikasih amanah itu? Padahal saya bisa tenji. Iya kan? Iya. Wah, dia dapat amanah ini. Padahal saya juga bisa. Akhirnya apa? Iya. Dia tunjukkan pada orang lain bahwa itu tidak becus dalam amanah. Kan gitu? Iya. Selevel, sama-sama penuntut ilmu. Ya, waspada jemaah sekalian. Ini yang kadang membuat orang hilang dari majelis ilmu. Hilang dari majelis ilmu dia. Nah, karena dengki entah kepada sama penuntut ilmu atau orang yang lain. Dia tidak bisa realisasikan hal tersebut, yang jadi korban dia sendiri, tidak mau lagi hadir. Tidak mau lagi datang, tidak mau lagi mengikuti dan seterusnya. Kedengkian. Ya. Nah. Baik. Dia akan terus-menerus mengawasi orang yang mendapatkan nikmat tersebut. Setiap kali bertambah nikmat orang yang dia dengki, galau dia. Sempit ini dunia. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, anna fil hasadi tashbihan bil yahudi ma'lumun anna man ata khaslatun min khisalil kuffar sara minhum fi hadhihi al-khaslah liqaulin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Yang keempat, di dalam masalah kedengkian ini, ya, orang yang mendengki itu dia sadar atau tidak sadar, tahu atau tidak tahu, dia telah menyerupai kaum Yahudi. Ya, dia telah menyerupai kaum Yahudi. Nah, dan suatu hal yang dimaklumi bahwasanya siapa saja yang datang dengan sebuah sifat dan karakter, dan itu adalah sifat dan karakter dari orang kafir, tentu digolongkan seperti orang kafir itu. Dalilnya apa? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, dia akan digolongkan seperti kaum itu. Ini hadits
ya, haditsnya umum jemaah sekalian. Jangan kita anggap kalau dalam konteks ini dan konteks yang mungkin sering kita dengarkan, hadits ini sering dibawakan untuk memperingatkan dan mencela mereka dari kaum muslimin yang latah ikut-ikutan dengan kebiasaan orang kafir. Tapi ini haditsnya umum. Tidak hanya terbatas pada latah dan ikut-ikutan atau tasyabuh dengan orang kafir saja. Anda mengikuti model-model orang munafik, Anda seperti orang munafik. Ya. Man tasyabbaha umum, siapa saja. Ya. Nah, Anda mengikuti model-modelnya orang fasik, Anda digolongkan orang fasik. Anda mengikuti model-modelnya orang kafir, Anda dianggap seperti orang kafir. Ya. Dan Anda mengikuti model dan karakter hamba yang soleh, Anda akan digolongkan seperti hamba yang soleh, umum. Ya. Nah, ini sangat mendalam sebenarnya. Iya, cuman terkadang yang kita dapatkan kalau mau memperingatkan seseorang supaya tidak latah, bawakan hadits ini terhadap orang kafir. Padahal kembali bahwasanya ini hadits berlaku umum. Anda menyerupai siapa? Anda akan digolongkan seperti itu. Anda menyerupai orang soleh, ya, Anda akan digolongkan seperti orang yang soleh. Begitu. Ya. Nah, Taib, saya kira cukup 4 untuk sementara. Ya. Iya. Ini alasan mengapa hasad itu terlarang. Dan Syekh rahimahullahu taala menyebutkan di sini 10. Ya. 10. Nah, kita baru menyebutkan 4. Nah, dan nanti saya minta ringkasannya ini. Ya. Tidak ada alasan untuk tidak membuat ringkasannya. Ada yang menulis, ada yang mendengar, ada yang menyaksikan, dan ada rekamannya. Ya. Buat hal tersebut. Dari ringkasan tersebut nanti saya akan periksa. Ya. Lalu antum hafalkan itu, terutama para ikhwah yang bercita-cita ingin khutbah Jumat di sini. Ya. Nah, cukup antum bawakan mungkin 1, 2, 3, 4. Ya, bahaya hasad lengkapi dengan dalil, itu sudah berapa jam tadi? Hampir 1 jam ya. Nah, saya kira antum khutbah 1 jam itu, ya, Jumat berikutnya tidak ada yang mau datang. Nah, ya, ya. Nah, ini poin-poin seperti ini, buatkan ringkasannya, hafalkan. Ya. Nah, nanti saya periksa. Demikian, semoga bermanfaat, dan ini rambu ya bagi penuntut ilmu. Iya. Kalau seseorang masih merasa nyaman dengan hasad, perhatikan ini. Ya, perhatikan ini. Betapa jeleknya dampak daripada hasad itu. Nah, Taib, subhanaka rabbi hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.